Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Berkelana di Alam Arwah. Sebut saja namaku Firda. 2 tahun yang lalu aku mengalami kejadian yang aneh dan membingungkan. Saat aku berada di tapal batas desa, tepatnya di desa Sidosari, tiba-tiba waktu aku di tapal batas desa, berdiri di tengah jalan dan suasana lengang dan sepi, tidak seorang pun berani lewat. Karena itu aku hanya duduk termangu seorang diri. Tiba-tiba kagetku setengah mati dan jantungku rasanya berdetak tanpa henti. Lewatlah serombongan orang dari arah utara, banyak sekali, mungkin sampai ratusan orang. Saat ini Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Perasaanku tiba-tiba bergidik. Ternyata pakaian yang dikenakan orang-orang itu sangat lusuh dan warnanya sama, hitam-hitam. Semuanya berambut terbuka dan tidak terlihat satupun yang memakai kopiah. Anehnya, ada beberapa orang perempuan juga ikut dalam rombongan. Rambut mereka tergerai panjang mencapai punggung. Dan anehnya, potongan rambut dan tinggi mereka juga sama. Sementara detak jantungku berdegup kencang, berpacu di alam kepanikan. Pikiranku menangkap keanehan dengan apa yang ada di hadapanku. Segerombolan orang-orang aneh. Tidak ada seorang pun di antara mereka berkata-kata. Semua terdiam seperti membeku. Warnati sendiri tidak menyapa. Dia merasa sedang melihat orang asing. Mimpi apa kenyataan yang saya lihat ini ya? Beki hatiku sambil berulang kali mataku kuucek-ucek, menguji kesadaranku. Tidak, aku tidak lagi mimpi. Ini semua kenyataan. Apa yang saya lihat benar-benar nyata. Dan lalu siapakah mereka? Belum habis keraguanku, di tengah-tengah barisan manusia-manusia aneh itu, saya melihat sebuah peti bercat hitam pekat diusung oleh 10 orang. Pakaian yang mereka kenakan sama, dan tidak ada bedanya antara pengusung peti mati dengan iring-iringan para pelayat itu. Arah mereka menuju ke selatan. Entah kemana tujuan rombongan manusia aneh itu. Tidak mungkin menuju kuburan. Kuburan ada di sebelah barat desa. Di selatan sana tidak ada kuburan. Lalu untuk apa rombongan membawa peti mati ke arah sana? Aku tercekat 1000 pertanyaan. Akal sehatku masih terus bertanya-tanya. Gerangan apa yang aku saksikan ini? Sementara iring-iringan pembawa peti mati berjalan cepat. Ayo anak muda, jangan berdiri sendirian, ayo.
Tiba-tiba salah seorang pengirim bicara padaku, dan belum tahu maksud ajakan itu, tangan kanan pria berumur sekitar 60 tahun itu langsung menyambar tanganku dan menggelandangku membaur dalam rombongan. Sekejap kedua kakiku melangkah berirama dengan kaki-kaki orang-orang itu. Keanehan segera dia rasakan, dan ternyata langkahku terasa ringan sekali. Ringan seakan-akan tidak membawa beban berat tubuhku. Langkahku seperti kapas, melayang-layang agar naik ke udara, dan kedua kakiku merasakan sudah tidak lagi menjamah tanah. Tahan! Hentikan! Hentikan! Jangan bawa aku! Siapa kalian, Pak Tua? Teriakku meminta orang tua itu segera melepaskan cekalan tangannya. Berulang kali aku berteriak, dan tidak seorang pun di antara mereka mendengar teriakanku. Bahkan aku semakin panik. Langkah kakiku semakin melayang, semakin cepat dan semakin terbawa terbang. Suasana alam sekejap mata berubah putih dan putih. Dan semua orang aneh itu memakai pakaian putih-putih. Bersamaan dengan itu langkahku terhenti. Aku dapati dirinya sendirian agak jauh dari gerombolan orang-orang itu. Aktivitas mereka tidak lagi mengusung peti, namun tengah mengelilingi peti mati. Aku mendapati diriku masih mengenakan pakaian semula, warna merah dipadu celana hitam. Orang-orang itu tetap diam terpaku. Tidak sampai semenit tiba-tiba asap tipis keluar dari selat tutup peti mati. 2 detik kemudian, tutup peti berlahan membuka dengan sendirinya hingga terbuka. Berganti dari dalam peti keluar sosok bertubuh hitam. Wajahnya begitu menakutkan, penuh dengan luka. Bahkan sebuah anak panah masih menancap di bagian atas kepalanya. Sekujur tubuhnya juga penuh dengan luka bacokan. Darah hitam mengental terlihat masih menetes di belahan lukanya. Dia berjalan mendekatiku. Sekejap itu bau anyir menyebar kemana-mana. Lebih dekat lagi, salah satu mata sosok itu ternyata pecah, seperti bekas tertancap anak panah. Tubuhnya semakin dekat ke arahku. Belum sampai semeter lagi, aku sudah tidak tahan lagi. Rasa takutku sudah di ambang batas. Jantungku berhenti berdetak. Tangan dan kakiku bergetar hebat. Takut bukan main. Sesaat aku tidak sadarkan diri. Entah berapa lama, entah di mana diriku. Ketika itu aku tidak tahu. Bangun, Le. Ibumu ada di sini. Ini Mbah Kodir, Le. Dia orang pintar dari seberang desa. Sore tadi Martono menemukanmu pingsan di bawah pohon sawo tua dekat tapal batas. Kata Mbah Kodir, kamu kesurupan roh penunggu tapal batas.
Perlu kamu tahu, Le, di situ dulu menjadi tempat pertempuran Kadipaten Sidosari dengan Kalirejo. Dan banyak prajurit yang terbunuh di situ, Le. Adipati Sidosari juga tewas mengenaskan. Mayatnya dicacah-cacah, mata dicongkel, dan prajurit Kalirejo yang menang sangat membenci Adipati Sidosari. Dia sangat kejam terhadap rakyat Kalirejo, tapi rakyatnya sendiri sangat menghormati dia. Belum habis ibuku bercerita, aku langsung lemas. Oh Tuhan, ternyata sosok itu arwah Adipati Sidosari. Setelah itu, aku tidur pulas di pangkuan ibuku. Itulah cerita tentang berkelana di alam arwah bersama tim Jimat.